Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video singkat kali ini, saya akan coba untuk mempresentasikan proposal skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Maulani Yusuf dengan nomor MPM 333116657. Judul penelitian saya adalah Rancang Bangun Mesin ATM Beras, Kapasitas Penyimpanan 100 liter dengan biaya produksi rendah. Dalam video singkat kali ini terdapat 3 agenda utama. Yang pertama adalah bahasan pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan ketiga adalah metodologi penelitian. Pendahuluan. Yang melatar belakangi daripada penelitian saya ada 2 latar belakang utama. Seperti yang kita tahu, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan bahan pokok yang sering disalurkan melalui zakat oleh umat muslim untuk para penerima zakat. Dalam praktiknya, metode distribusi zakat yang biasa dilakukan oleh para amil zakat adalah metode langsung, yaitu para amil zakat mendatangi langsung kediaman para penerima zakat. Tentu, metode ini tidaklah efisien bila jumlah penerima zakatnya lebih besar daripada jumlah tenaga penyalurnya. Oleh karena itu, menyadari hal ini, pada tahun 2017 Basnas melakukan pengembangan sebuah mesin ATM beras yang dikembangkan oleh alumni ITB yang dijual di pasaran seharga 30 juta dengan kapasitas penyimpanan 230 liter. Tentu harga 30 juta bagi lembaga sosial dan lembaga amil zakat skala kecil di perkampungan, harga 30 juta ini cukuplah termasuk harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, fokus daripada penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah mesin ATM beras dengan fungsi yang sama, tetapi dengan harga yang relatif lebih rendah. Maka dari latar belakang didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang mesin ATM beras kapasitas penyimpanan 100 liter dengan biaya produksi rendah. Dan yang kedua, bagaimana membangun mesin ATM beras. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. ATM beras. Prinsip kerja daripada ATM beras sama halnya seperti prinsip kerja daripada mesin ATM perbankan. Perbedaannya, pada mesin ATM perbankan yang disimpan dan yang dikeluarkan adalah berupa uang, sedangkan pada mesin ATM beras yang disimpan dan yang dikeluarkan adalah berupa beras. Berikut ini detail cara kerja daripada mesin ATM beras. Seperti pada mesin ATM perbankan pada umumnya, pertama-tama pada layar LCD akan ditampilkan perintah tapping kartu. Selanjutnya, customer akan melakukan tapping kartu dengan cara mendekatkan atau menempelkan kartu RFID ke reader RFID. Maka secara otomatis reader RFID akan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi apakah yang menggunakan kartu tersebut telah terdaftar atau tidak. Selanjutnya, mengambil dan mengolah data inti daripada pemilik kartu tersebut, seperti halnya jumlah liter yang akan diambil. Pada penelitian ini, jumlah liter yang diinginkan oleh pemegang kartu tidak perlu lagi diinputkan secara manual, tetapi sudah otomatis tertanam pada kartu RFID. Selanjutnya, data jumlah liter tadi akan diteruskan ke kontrol Arduino Uno. Maka Arduino Uno akan memberi perintah kepada aktuator solenoid untuk menarik katup serta menampilkan besaran liter di LCD nantinya. Saat aktuator solenoid menarik katup, maka terdapat lubang kecil untuk memungkinkan beras dapat mengalir melaluinya, sehingga beras akan memasuki wadah yang terdapat di bawahnya. Saat beras memasuki wadah, beras tersebut akan ditimbang
dengan sensor berat, yakni load cell, nantinya akan dibaca dalam satuan kilogram dan akan dikonversikan menjadi satuan volume, yaitu liter, dengan patokan massa jenis beras tersebut. Satuan besaran volume tersebut nantinya akan ditampilkan di layar LCD, sehingga customer tahu berapa jumlah liter yang telah diambil. Kurang lebih seperti itu gambaran cara kerja daripada mesin ATM beras. Agenda selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dipakai adalah metode perancangan Pahel dan Bates. Skema daripada penelitian ini digambarkan secara garis besar dalam diagram alir. Yang pertama dilakukan identifikasi masalah, lalu selanjutnya sebelumnya dilakukan tinjauan literatur dari buku, jurnal, dan catatan. Setelahnya mendapatkan spesifikasi produk yang dapat disusun. Barulah dilakukan perancangan mekanik dan perancangan sistem kendali. Setelah itu akan disimulasikan apakah sesuai dengan spesifikasi produk atau tidak. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi produk, maka langkah diulang kembali dari perancangan mekanik. Bila sesuai, maka dilakukan penyusunan dokumen. Dokumen-dokumen ini akan nantinya berguna untuk patokan manufaktur produk. Setelah manufaktur produk, maka dilakukan instalasi elektrikal. Ketika telah selesai melakukan manufaktur produk dan instalasi elektrik, maka dilakukan pengujian produk secara keseluruhan dan didapatkan evaluasi produk apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Bila tidak bekerja dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengecekan produk. Bila produk berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan penyusunan laporan. Dalam metodologi perancangan Pahel dan Bates, perlu dilakukan membuat skema subfungsi dan solusi. Adapun berikut ini ditampilkan subfungsi dan solusi. Pada tingkat pertama terdapat beberapa subfungsi, yaitu mengidentifikasi, menampung, mengeluarkan, menahan, mengukur, dan mewadahi. Pada tingkat kedua terdapat beberapa solusi daripada subfungsi. Untuk subfungsi mengidentifikasi terdapat 3 solusi, yaitu RFID, PIN, dan barcode. Untuk subfungsi menampung terdapat 1 solusi, yaitu storage. Untuk subfungsi mengeluarkan terdapat 4 solusi, yaitu rack pinion slide gate, solenoid slide gate, flip gate, dan flap gate. Untuk subfungsi menahan terdapat 4 solusi, yaitu rack pinion slide gate, solenoid slide gate, flip gate, dan flap gate. Untuk subfungsi mengukur terdapat 1 solusi, yaitu sensor berat. Untuk subfungsi mewadahi terdapat 1 solusi, yaitu bak penampung. Dari subfungsi dan solusi tersebut dapat dirancang beberapa 6 varian konsep daripada mesin ATM beras. Berikut ini 6 varian konsep daripada mesin ATM beras. Konsep pertama menggunakan sistem identifikasi kartu RFID dengan mekanisme yang terinspirasi dari slide gate yang terdapat di tengah-tengahnya sebuah lubang yang memungkinkan beras mengalir melaluinya. Dengan penggeraknya adalah sebuah roda gigi bevel yang nantinya dikontrol oleh Arduino. Pada konsep kedua, sama halnya dengan konsep pertama menggunakan sistem identifikasi RFID. Perbedaannya adalah pada aktuatornya. Pada aktuator konsep kedua menggunakan aktuator solenoid. Adapun pada konsep ketiga menggunakan mekanisme engsel. Mekanisme engsel ini digerakkan oleh aktuator motor yang dikendalikan oleh Arduino. Adapun pada varian konsep keempat, kelima, dan keenam sama halnya dengan varian konsep 1, 2, dan 3. Perbedaannya hanya pada sistem identifikasinya. Pada sistem identifikasi keempat, kelima, dan keenam menggunakan sistem identifikasi barcode. Kurang lebih seperti inilah 6 varian konsep daripada mekanisme mesin ATM beras. Kurang lebih, mohon maaf. Bila ada pertanyaan,
silakan hubungi kontak berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.